Oke, tak mulai ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sorry ya cuy kemarin sih, sumpah kemarin tuh udah ada niatan praktikum cuy, tapi ada temen ngajak main ya gimana ya namanya ajakan main kan gak tiap hari kan. Oke, sebenarnya tuh harusnya apa ya sebenarnya tuh kemarin minggu ini dikosongin juga nggak masalah aslinya karena kita udah nabung modul kan istilahnya kan, tapi ya diisi aja nggak apa-apa lah biar nanti di akhir longgar lah harusnya ya. Nah jadi ini harusnya 3 modul kalau lancar karena ini modulnya aku belum nyoba lagi ya karena yang vakasan semester lalu tuh hilang semua, jadi aku bikin lagi tadi, ngecek history di ChatGPT, tak kumpulin jadi satu, terus juga belum dites ya di suatu kelas ya. Kalau semester lalu kan aku ngajar 5 kelas kan, jadi kalau kelas pertama udah aman ya kelas selanjutnya harusnya aman, tapi ini karena semester ini saya di semua persis cuma megang 2 kelas ya, jadi nggak tahu gitu. Buat tugas yang minggu lalu udah pada submit belum teman-teman? Sudah Mas. Aman ya, nih jangan ini yang belum nih cuy, silahkan dicek ya. Ini kelas kelas berapa sih, 02. Oke, terus kelas 01. Nah nih untuk kelas 01 cuy. Gitu, ada yang ini kah, ada yang ini udah submit tapi di sininya masih strip. Aku nggak udah submit tapi masih strip nggak? Kapan Di submitnya? masa mana? Submitnya ntar nggak? Telat nggak? Iya submitnya Oke, sip. kemarin soalnya. Ya, ntar tak cek lagi kalau telat mah, soalnya ini kan sekali ngecek aku kemarin. Oke gitu ya, aman ya, lanjut kita. Minggu lalu kan modul ini kan ya cuy, yang asinkronus kan ya semua pur ya. Nah selanjutnya modul 8 itu aslinya itu modul remedial cuy, jadi buat mahasiswa yang nilai rata-ratanya itu di bawah 40 tuh diperbolehkan remedi, tapi dengan catatan presensinya ya di atas 75. Tapi ini kelas harusnya aman semua, paling cuma Abdul Munib ya kayaknya ya tadi ya yang 000. Tuh orang kemana cuy, keluarga sama ini nih, ada nggak orangnya nih? Barem udah keluar juga, nggak ada di zoom cuy. Oke lanjut. Oke di remedial, oh ini ding bener, hari ini kita bakal nyoba ngerjain modul 9 ya terkait siskol. Jadi buat teorinya abaikan aja. Tapi kesimpulan sederhana yang bisa tak petik terkait modul 9 ini itu, kita ternyata wait ini ngapain sih? Oh aku tahu, kita ternyata bisa ternyata kita bisa memodifikasi komen yang ada di Linux cuy. Jadi anggaplah di sini kan udah ada komen uptime ya, kalau anggaplah aku di laptopnya aku ada komen uptime ini lah, di sini kan outputnya satu baris kayak gini kan, ada dia udah nyala berapa hari, terus usernya berapa, terus load average-nya berapa lah. Nanti di modul 9 ini kita bakal nyoba memodifikasi si comment uptime ini. Jadi
yang awalnya outputnya hanya kayak gini, nanti aku bakal nambahin ngeprint string, ngeprint teks sesuatu gitu. Jadi ketika aku jalanin uptime lagi, nanti di bawahnya itu bakal ada teks lain selain yang ini gitu. Jadi ternyata kita bisa loh memodifikasi suatu komen di Linux gitu cuy. Nah, langsung aja kita buka VirtualBox-nya. Wih, di wih, aduh, kocak. Kok nggak mau kebuka cuy? Bentar dir. Wih, lah lah. Share kita kecilin cuy, MacBook. Bentar. Satu 721601. Lah, udah eksis ya. Apa maksudnya nggak mau ya? Waduh, bentar cuy. Udah pada nyala kah? Yang dinyalain VM development dulu ya, jangan dua-duanya, satu VM aja dulu yang VM development. Kok nggak bisa ya, kocak lah. Dari Joy, bentar ya. Oke, suaranya aku masih aman ya, tadi habis ganti wifi cuy. Oke lanjut. Oke, tak remote lagi ke Windowsnya aku. Sip. Nah sini aku udah nyala satu VM ya, aku coba tak close bentar semuanya. Kita close semuanya, terus aku buka lagi yang development sistemnya aja teman-teman, backendnya nanti. Nah untuk di modul 9 ini secara teori kan tadi aku udah jelasin kan. Mungkin kalau kamu nanya terus gimana cara langkah-langkahnya mas, lah nanti aku bakal coba ngerjain terlebih dahulu gimana cara langkah-langkahnya sambil jelasin. Nanti kamu tinggal wait ini ada yang tinggal ngerjain aja nanti cuy habis aku. Jadi ini diperhatikan dulu teman-teman. Oke. Ini aku pakainya ini ya cuy, SSH ya. Nanti kalau kamu kayak gini tinggal di login aja Zenorex kayak gini kayak biasa. Nanti hasil akhirnya kurang lebih sama. Ketikannya sama, komennya sama, cuma beda tampilannya aja. Gitu ya, aman. Nah, modul
Jadi sederhananya itu kita bakal bikin file baru, file di sistem ini kita bakal bikin fungsi ngeprint dengan nama functionnya itu chname ya. Oke, aku masuk ke sistem dulu, cd sino system, terus nano chname. Harusnya aku tadi udah ada ya. Nah, di bagian chname sini tuh ada fungsi buat ngeprint string kayak gini. Hari ini aku belajar modifikasi komen di Linux gitu. Nah, kita udah punya fungsi buat ngeprint. Selanjutnya kita perlu nambahin ke prototypes. Jadi kurang lebih itu biar si fungsi yang ini itu bisa dipanggil secara global gitu. Caranya itu tinggal dicek di bagian file include/prototypes. Ini nggak usah dikerjain ya teman-teman, nggak usah diapalin juga, harusnya aman sini. Nah, jadi tak masukin di sini ya chname ya. Jadi nama filenya itu chname.c. Harusnya awalnya itu nggak ada ya, dari caprio.c ini langsung ke clk count ya. Di sini aku nambahin si chname sesuai function yang tadi buat ngeprint. Nah, selanjutnya wih ngelag banget cuy. Oke, sorry sih, ini sampai mana tadi teman-teman aku terakhir ngomong? Oke, lanjut ya. Jadi setelah kita memasukkan function tadi ke prototypes biar bisa diakses secara global, selanjutnya terakhir kita perlu ngemodifikasi komen si uptime tersebut. Kan secara default kan kalau uptime diketikkan cuma kayak gini doang kan, sino has been up berapa hari, berapa jam, berapa menit, berapa detik. Nah, di sini di belakang scriptnya, di akhir scriptnya kita nyempilin nih function chname tadi, function yang buat ngeprint string tadi. Jadi kita perlu ngedit cell xsh uptime. Bentar, astagfirullahaladzim.
Aduh, nggak tahu nih kenapa lagi kayak tai banget sumpah wifi-nya. Buset, namanya belum di rename jir, kampus 2 kebidanan. Bentar cuy. Ananta. Oke, sip. Subscribe dulu aman gak cuy? Kocak. Aman ya? Aman gak cuy subscribe-nya aku? Apa nge-freeze ya? Oke, sip. Oke, kalau Oke. Kita bakal ngerubah komen uptime-nya ya, karena kita mau mensisipkan function yang tadi kita bikin sebelumnya di akhir bagian skripsi uptime-nya. Oke, tak tunjukin aja di nano shell xsh uptime. Nah, yang di atas ini kan script buat komen uptime yang sesungguhnya kan. Nah, di akhir sini aku masukin atau nyempilin ya, aku numpang naruh buat manggil function chname. Nanti harusnya di line terakhir itu bakal ada string yang tadi ada di file chname.c gitu. Kalau udah aku coba compile, masuk ke include ke compile make clean buat membersihkan yang sebelumnya, terus tak make. Nah, kalau udah, jadi kalau normal, kalau sekiranya kamu nanti ngerjain benar itu nanti outputnya kayak gini ya teman-teman. Ada tulisan copying sino else to sino boot. Nah, kalau udah tinggal jalanin minicom-nya aja menggunakan perintah sudo minicom. Terus tak masukin password Sinurox. Wah, kumat nih jir. Oke. Oke, aman ya. Setelah minicomnya welcome to minicom gini, berarti kita tinggal nyalain si backend VM-nya aja. Kalau udah nyala, dicuekin aja. Nanti kalau udah nyala tinggal di minimize aja ya. Kita nggak perlu melihat si backend VM, karena kita mau melihat si development system. Kita show lagi. Nah, di sini kan harusnya punya kan welcome to minicom kan nanti kan. Berarti kayak gini. Nah, kalau udah muncul kayak gini, kalau aku coba ketik help, di sini kan masih ada nih komen uptime. Aku coba ketik uptime. Nah, hasil akhirnya jadi kayak gini. Harusnya sebelum dimodifikasi itu hanya ada satu output kayak gini. Sini has been up 9 seconds gitu kan. Nah, karena tadi aku udah memodifikasi, aku nyempilin function buat ngeprint string. Hari ini aku belajar modifikasi komen di Linux, jadinya di sini ada teksnya gitu. Jadi aku berhasil memodifikasi comment uptime ini. Aku nambahin function ngeprint teks gitu, teman-teman. Nah, buat pengerjaannya, ini aku tak close dulu. Nah, kalau udah, enggak tak kirim aja modulnya. Nanti tetap tak kerjain lagi ulang. Yang ini ya, modul 9 forward. Nah, di sini kan udah ada langkah-langkahnya kan. Jadi pertama tuh tinggal ngerjain wiget anantavatur to dev slash call. Salah, bentar. Bukan ini, tapi ini modul 9 slash. Bener enggak? Oke, bener. Bentar. Ini ya, wiget spasi anantavatur titik dev slash modul 9 slash syscall titik sh, semuanya nyambung, nggak ada spasinya. Anantavaturnya jangan diganti yang lain, fatur ya, nggak pakai h ya guys ya. Oke, aku coba kerjain dulu di sinunya aku yang di VirtualBox. Oke, wiget anantavatur dev slash
modul 9/syscall.sh. Nah, kalau kalau kamu ngetiknya bener, nanti outputnya pasti kayak gini, syscall.sh saving to. Aku coba screenshot ya teman-teman. Bentar, screenshot. Oh, kirain langsung ya, ini ya. Oke, bentar, tak screenshot. Ini yang diketik ya. Wiget anantavatur.dev modul 9/syscall.sh. Outputnya kalau benar itu seperti ini teman-teman. Ini output kalau benar. Oke, aku kirim ke grup. Bikin grup yang gabungan yuk. Susah sumpah, lama-lama. Bikin grup yang gabungan cuy. Buset lah. Kocak. Gimana cara nyebarin link? Join dulu cuy ke grup yang baru. Semuanya nanti tuh bakal tak kirim ke grup yang baru biar jadi satu gitu. Kalau seandainya ada praktikum bareng lagi kayak gini, susah cuy. Oke, tak pin lagi. Oke, tak tunggu beberapa menit ya. Lah, SS-nya mana nih? Oh, udah ada di sini ya. Oke, sembari nunggu ini pada join, aku coba ngelanjutin lagi ya. Setelah aku jalanin perintah wiget anantavatur dev modul 9 syscall.sh. Jadi sebenarnya komen wiget ini itu untuk apa? Wiget ini itu download scriptnya teman-teman. Jadi script automationnya. Jadi teman-teman tuh nggak perlu ngerjain manual kayak yang tadi aku kerjain gitu. Kamu nggak perlu masuk ke file chhub. Waduh, ntar perasaannya aku nggak enak nih. Kamu nggak perlu bikin file namanya chname.c, terus kamu nggak perlu memodifikasi prototypes.h, kamu juga nggak perlu nyelipin functionnya di xsh uptime. Semuanya bakal dikerjakan secara otomatis gitu. Nanti setelah berhasil downloadin semua file yang diperlukan, dia bakal ngerjain perintah compile ya. Terus dia bakal jalanin perintah sudo minicom. Jadi kamu sebagai user tinggal masukin password sinurox aja, terus nyalain VM VM yang backend gitu. Nah, jadi karena tadi logikanya tadi sebelumnya aku download script, harusnya kalau aku ls, sekarang sudah ada script syscall, udah ada file syscall.sh ya. Oke, ini aku coba ss, pastikan pas di ls nya tuh ada file syscall.xsh teman-teman. Oke, nah terus nih buat ngeceknya apakah sudah berhasil ke download atau belum, bisa pakai perintah ls. Terus buat memverifikasi apakah downloadannya aku tadi sesuai kayak yang di sini atau enggak, yang sesuai di kocak modul 9 kayak di sini atau enggak, kita bisa jalanin perintah chat syscall.sh. Jadi kurang lebih sama isinya ya. Ya enggak kurang lebih ya, emang sama persis ya. Gitu. Oke, kalau udah aku langsung jalanin aja scriptnya. Untuk jalanin scriptnya bisa pakai perintah bash spasi nama scriptnya. Tadi nama scriptnya apa? syscall.sh ya, berarti bash spasi syscall.sh. Oke, lah.
Jir. Bentar ya, aku belum nyoba nih cuy. Waduh. Interval sleep. Oh, wah perasaannya aku nggak enak nih. Eko Radikum Siskol. Lah, salahnya di mana anjir? Astagfirullahaladzim. Kok ada salah kah? Bentar, saya open aja ChatGPT. Tuh, harusnya nggak error. Apa yang salah ya? Mengunduh file Sleep 3. Oke, bentar coba aku ulang ya teman-teman. Aku coba ulang. Sleep 3 tuh bisa kan ya? Yo ilah. Ntar tak remote aja. Bentar cuy, kenapa ya? Kocak. Invalid time interval. Oh, bentar aku tahu. Sleep 3. Lah. Sleep kan? Kok nggak mau ya katanya error? Bentar cuy. Bentar coba tak urutin dari atas ya. Line 6. Wah, kocak. Eko. Bentar cuy.
bentar. Di sini itu ke anantavatur.dev/main.c. Kayaknya aman deh, dia cuma error di slipnya doang deh. Di akhir baris tadi ini ups, di akhir baris mana akhir baris? Di nggak tahu nih logikanya kenapa dia nggak ngerjain slipnya ya. Bin base. Oke, biarin aja kalau outputnya jelek ya. Biarin aja kalau outputnya jelek. Kalau aku coba cek lagi satu-satu ya. Kalau aku coba langsung tak bentar. Aku coba tak hapus-hapusin dulu semua yang ada di sini ya. RM ini, ups. Jadi ini skripnya tuh bakal nimpain file konfigurasi yang ada gitu, pakai file konfigurasi yang udah dimodif, jadi nggak perlu ngemodif manual gitu. Oke, aku coba base Cisco lagi, dia nggak ada. Pastikan pas ngeping kayak gini internetnya ada ya teman-teman, karena dia bakal download ke internet dulu. Oke, dia dari HTTP di redirect ke HTTPS, harusnya aman. Oke, kalau aku coba cd bentar, kalau aku coba buka ini lah, loh, astagfirullahaladzim. Error semua anjir, kayaknya deh susah deh, kayaknya deh kalau mau dibenerin sekarang deh. Set, bentar. Access uptime apa karena oke, bentar aku coba anantavatur.dev di replace. R jangan ya, bentar cuy, ini terakhir nih. Kalau nggak bisa paling nanti cuma tak jelasin ya, sih nanti buat kamu prakteknya nanti, berarti deh nunggu ini aku kelar. Wah, tetap nggak ke download ya cuy. Cell uptime, bentar.
eh Gimana ya mikirnya ya? Bentar. Aneh jir. Bentar cuy. State home sinus system kayaknya tuh Ayolah. Ye. Padahal udah bener semua nih jir. Kok kayak nih, jadi dia tuh downloadnya tuh malah indeks webnya aku cuy, bukan ke XSH file XSH uptime-nya gitu. Aku nggak tahu deh dia apa belum ke deploy ya, tapi belum ke deploy juga bisa dibuka ya. Wah aneh jir. Bentar cuy, kocak. Oke lah, nyerah aku cuy. Nanti ini paling aku coba jelasin dulu. Aku bakal nyoba jelasin dulu terkait sekiranya nanti kamu bakal ngerjain apa gitu ya. Aku bakal jelasin teorinya, nanti buat prakteknya ngerjain sendiri ya teman-teman. Nanti tak kabarin lagi kalau skripnya udah jadi. Nah, itu buat modul 9 tuh jadi kayak tadi ya teman-teman. Jadi VM-nya dimatiin aja dulu nggak apa-apa. Jangan ngerjain dulu, takutnya malah error VM-nya kamu cuy. Lah modulnya malah ke close cuy. Jadi di modul 9 tuh kita tadi udah berhasil ngemodifikasi komen uptime ya, yang awalnya hanya ada info uptime berapa jam, berapa menit gitu, kita ditambahin fungsi ngeprint string. Nah, itu untuk modul 9. Selanjutnya untuk modul 10 ini yang tak tangkep atau kesimpulan sederhananya tuh, kalau di modul sebelumnya kan, di modul 9 kan tadi kita modifikasi komen yang sudah ada kan. Nah, di modul 10 ini kita bakal bikin komen baru.
Jadi kita bakal bikin komen baru namanya itu namaku. Jadi kalau aku coba cek di Sino tadi itu harusnya tuh ada komen namaku cuy, tapi emang belum tak bahas ya. Jadi buat ngebikin komen baru di Sino itu caranya gimana? Pertama kita ngedit shell.c-nya, ngedit file shell.c-nya dulu yang ada di Sino shell. Nah di bagian sini kan dia kan ini kan list komennya apa aja, terus komennya ini manggilnya ke fungsi yang namanya apa gitu. Nah di bagian terakhir sini tuh aku nambahin nih di bawahnya uptime ini, aku nambahin komen namaku, terus aku manggil ke file xsh namaku. Nah otomatis berarti aku harus bikin file xsh namaku. Benar, dia itu ada di shell ya. Wait, namaku. Oh xsh namaku. Nah ini ya udah ada. Nah isinya jadi kayak gini ya, dia codingan bahasa C, dia cuma nerima inputan ya. Dia ada 2 argumen, jadi nanti tuh pas jalanin itu ya namaku spasi argumen pertama spasi argumen ke 2 gitu cuy. Kalau tadi uptime kan kita cuma ngetik uptime gini kan. Nah buat yang komen namaku ini nanti sederhananya tuh jadi namaku spasi nama satuku spasi nama 2ku. Nanti outputnya jadi nama 1 plus nama 2. Anggaplah namaku ini Ananta spasi Fatur, nanti outputnya jadi Ananta Fatur gini. Jadi kita berhasil modifikasi kita berhasil bikin komen sendiri ya, komen namaku gitu. Oke, file xsh namaku udah berhasil dibuat. Terus terakhir oke, nggak ada terakhir-terakhiran deh, ternyata tinggal di compile aja kayak biasa, di make clean dulu terus di compile lagi. Oke, aku coba masuk ke, nggak perlu nge-compile ulang aku ya karena tadi udah nge-compile tadi, tapi kamu tetap perlu nge-compile ulang ya. Ini masuk ke Sino compile, wait, bukan, tinggal di sudo dominicom aja berarti buat memastikannya. Oke, aku nyalain lagi VM yang di sini. Oke, sebelumnya itu harus dimatiin dulu ya, VM backend matiin terus dinyalain lagi. Nah, oke. Nah, ini nggak nyala-nyala nih cuy. Oke, udah nyala ya. Kalau aku coba ketik help, harusnya kan awalnya kan harusnya kan awalnya kan sebelum kita nambahin komen, nambahin ngerjain modul 10 kan di bawahnya uptime ini kan langsung tanda tanya kan. Nah sekarang kalau aku ngetik komen help ini muncul nih namaku. Oke, kalau aku coba kerjain namaku di sini itu error ya karena argumennya nggak cocok. Nah cara makainya itu gimana? Tinggal di namaku spasi argumen pertama, argumen 1 spasi argumen 2. Nah jadi kayak gini. Atau kalau mau di lebih enaknya ya namaku Ananta Fatur. Nah nanti jadi dia bakal ngeprint ulang doang sih, dia cuma mengembalikan argumen yang kita masukkan sebelumnya sih. Ini yang ini nggak usah diperhatikan jir gitu cuy. Jadi kita berhasil bikin komen sendiri yang sebelumnya hanya memodifikasi. Di modul 10 tuh kita bisa bikin komen sendiri gitu teman-teman.
Ini aku exit lagi, kita terakhir lanjut ke modul 11 ya. Oke, modul 11 aku remote lagi bentar. Nah, di modul 11 ini kita bakal memahami terkait memori. Jadi sebenarnya tuh di modul 11 ini tuh dia nggak ada praktikumnya coy, dia hanya menjelaskan. Nah tapi kan aku bingung nih mau ngambil nilainya dari mana, jadi aku ngide buat memodifikasi komen memstat, yang awalnya dia outputnya tuh hanya kalau user kan logikanya gini kan. Kalau user biasa kan logikanya kalau mau ngecek memori sisa kan pertanyaannya gini kan, memori atau sisa RAM-ku berapa giga gini kan. Nah tapi si Sinu ini dia tuh secara default tuh dia jawabnya tuh bukan langsung 2 giga gitu, dia cuma jawabnya tuh RAM-mu yang lagi kepake itu dari address, anggaplah dari address 9, enggak, dari address 1 sampai address 50 gitu. Nah berarti otomatis ada free address di 50 sampai 100. Nah tapi kan kita nggak tahu kan satu address ini berapa KB, berapa MB dan lain sebagainya kan. Nah di modifikasi yang tak buat ini aku kayaknya tuh ngekonversi deh, jadi si sisa address ini atau use address ini jadi entah KB atau MB ya. Tapi kayaknya salah deh, perhitungannya kayaknya salah deh. Aku coba kerjain dulu, jadi backendnya dimatiin dulu teman-teman. Nah buat ngerjain modul 11 slash lah, memori. Nah dia tuh cuma download satu file teman-teman, si memstat ini. Jadi karena kita hanya memodifikasi ya, jadi kita nggak bikin file baru, kita bakal nimpa si file XSH memstat ini. Nah dia bakal nge-convert ya, dia bakal nge-convert dari block address jadi satuan entah KB atau MB. Oke, tinggal dikerjain aja. Kita bakal modifikasi file XSH memstat yang ada di bawah directory sinu/shell nano sinu shell XSH memstat. Kocak gini. Nah di sini tuh aku udah berhasil diubah ya, jadi kamu nggak perlu ngubah, kamu download aja file yang udah di data update, jadi bakal di replace gitu, kamu nggak perlu ngedit secara manual. Nah kalau udah tinggal di make clean lagi terus di make gitu, jadi buat ngecompile-nya. Kalau udah balik lagi ke sudo minicom. Oke, sinurox, masukin sinurox, terus backendnya dinyalain. Nah sembari nungguin backend nyala berarti gitu ya teman. Wait, jadi intinya ternyata scriptnya error ya cuy. Oke bentar, udah nyala. Oke, di sini kalau aku ketik help lagi, di sini komennya tuh masih normal memstat. Kalau aku coba ketik memstat, nah dia tuh ada tambahannya yang ini, jadi dia nge-convert. Nah kayak gini nih cuy, dia kayak gini kan, allocate stack space lah. Kita sebagai user normal kan nggak tahu kan maksudnya tuh ini tuh apa, block address tuh apa, link ini apa, decimal hexa ini kan nggak tahu kan kita kan. Nah, jadi tak modifikasi jadi kayak gini kurang lebih gitu teman-teman untuk modul 11. Jadi kita berhasil memodifikasi komen memstat, bukan bikin baru tapi hanya memodifikasi. Kalau yang bikin baru itu modul 10 ya, yang komen namaku ini. Gitu teman-teman untuk praktikum hari ini. Jadi sorry banget ya, ternyata skripnya masih error ya, soalnya tadi aku belum ada nyoba-nyoba ya, aku ngerjain sendiri, belum ada tester. Kalau di semester lalu di Sains Data 22 sih biasanya aku di satu hari sebelumnya tuh nyari volunteer gitu, ada yang laptopnya nyala nggak buat coba ngerjain skripnya udah aman atau belum gitu. Jadi pas
besoknya di kelas ya skripnya nggak ada error-erroran kayak gini tadi karena udah dicobain sama beberapa volunteer gitu. Nah, jadi hari ini kita berhasil namatin 3 modul untuk minggu depan. Kalau bisa dijadikan pertemuan ya mungkin bakal bahas kita bakal instalasi Linux dan Windows. Jadi teman-teman silakan disiapkan file ISO-nya. Kita bakal belajar cara menginstalasi. Ya, kita cuma belajar instalasi doang ya di modul 12 ini. Kita belum belajar cara pakai Linux maupun cara pakai Windows ya. Meskipun pakai Windows mah gampang ya. Nah, buat filenya teman-teman bisa download di dulu aku nguploadnya kemana ya, nanti tak kirim lagi deh file ISO-nya ya. Jadi tugas teman-teman hari ini itu tugas hari ini ngerjain modul 9, 10, 11 ya, tapi nunggu info lagi. Nah, terus tugas kedua download file ISO untuk modul 12 minggu depan, link menyusul. Nah, untuk yang modul 9, 10, 11 nanti bakal tak infoin lagi terkait SS-nya apa. Enggak, untuk SS aku bisa demoin sekarang. Untuk modul 9 tadi kan kita udah memodifikasi uptime kan. Untuk yang di SS kayak gini aja. Ini aja ya, uptime ini. Tinggal dikasih notepad ya kayak biasa ya, teman-teman. Nama, name, kelas, set. Ginilah ya, anggaplah lah ya. Kayak gini ya teman-teman, di SS full screen ya. Kamu ngetik perintah uptime. Oke, ini aku tak SS full screen. Komennya tuh uptime ya, uptime. Terus pastikan ada output yang ini. Jangan lupa ditampilkan notepadnya teman-teman, dan jamnya ya jangan lupa. Oke, ini aku tak SS, tak kirim ke grup. Ini untuk contoh SS modul. Nah, untuk modul 10 karena tadi kita berhasil membuat komen baru, kita jalanin yang tak clear dulu, tak help. Nah, sini kan udah ada namaku kan, namaku, nama depanmu siapa, terus nama keduamu siapa. Jadi hasilnya kayak gini. Ini untuk untuk modul ke 10 ya. Oke, ini tak SS lagi. Jadi yang diketik itu apa? Kamu ketik help dulu, pastikan ada uptime ini ya. Ada namaku ini ya. Terus ketik namaku Ananta Fatur dan outputnya jadinya kayak gini kalau bener. Gitu, jangan lupa notepadnya juga. Oke, gitu teman-teman, ini untuk modul 10. Nah, untuk modul 11 itu caranya sama, tinggal di running aja command memstat ya. Nah, kita jalanin command memstat, pastikan sudah ada kayak gininya. Tuh tandanya kita berhasil modifikasi command memstat. Jangan lupa notepadnya dibuka, terus di SS. Nah, komennya itu memstat ini, pastikan ada kayak gininya. Gitu. Jangan lupa notepadnya ya. Oke, ini untuk contoh SS modul 11. Gitu. Jadi dipisah per modul, masing-masing itu jadi satu file ya. Jadi hari ini itu submit 3 kali atau 3 modul ya, 9, 10, 11. Jadi jangan dijadiin satu file tapi dipisah-pisah. Dan terakhir jangan lupa download file ISO Ubuntu dan Windows, link nyusul. Nah, nanti tak kabarin lagi. Itu teman-teman, ada pertanyaan nggak? Deadline-nya nanti tak kabarin lagi juga. Jadi ini nungguin info dari aku doang sih. Ada pertanyaan nggak ya? Aman nggak?
pakai udah tidur. Sip, kalau tertak info lagi lah di grup gitu teman-teman. Wait, ini kalau tidur presensinya gimana cuy? Ini masih melek nggak nih? Udah pada di... Masih. Yang lain masih melek nggak cuy? Masih. Oke, tak presensi dulu ya. Anjoy. Ya ini masih klasik nih cuy, jam 9 nih cuy, kelas 11 jam 10 pernah tuh. Wait, tak screen lagi. Gimana caranya? Oke. Kelas 02 dulu ya. Aprilianti. Enggak. Chandra. Hadir. Zahra. Hadir Kak. Arsita. Hadir. Rizal. Hadir Kak. Vito. Hadir. Fania. Hadir Kak. Shalaisha. Hadir Kak. Mikel. Hadir Kak. Noval. Hadir Kak. Wisnu. Hadir Kak. Ratih. Hadir Kak. Habibah. Hadir. Habibah ada nggak nih? Hadir Kak. Rania. Hadir Kak. Gabriela. Hadir Kak. Bara. Hadir. Aska. Hadir Kak. Hafso. Hadir Kak. Hulika. Hadir Kak. Ceti. Hadir Kak. Yoka. Egi. Hadir. Fahmi. Hadir Kak. Afan. Dwi. Irena. Hadir Kak. Agung. Hadir Kak. Oke, Kak, Yoka hadir Kak, tadi mic-nya bermasalah. yang lain Afan, Dwi, Ara. Siapa tadi cuy? Aprianti Kak. Larasati Kak. Oh, oke, terus siapa lagi? Afan sama Dwi ada nggak? Afan ada, Dwi nggak ada. Oke. Terus yang 01 cuy. Rasik ada nggak? Hadir. Oke, Rasik. Bawahnya Rasik siapa cuy? Ika ada nggak? Hadir. Oke, Raisa, Hadir. Jeremy, Hadir. Abdul. Ini keluar ya. Natasha, Hadir Kak. Olivia, Hadir. Alin, Hadir. Ersa, Hadir. Afrilia, Hadir. Zul, Ahmad, Hadir Kak. Iqbal, Hadir. Joel hadir Kak. Joel hadir. Dona, Randy, Hadir Kak. Randy. Randy mana? Arif, Hadir. Destina. Device sama Deo. Oke, Destina, Randy juga hadir. Hadir Kak. Ananda, Aurel, Hadir. Fauzan, Hadir Kak. Anggun, Hadir Kak. Rifka, Hadir. Naufal, Hadir. Egi, Afifah,
Yasmin. Rifah hadir kak. Yasmin. Hadir. Dia. Rena. Hadir. Dil. Hadir kak. Aska. Hadir. Safa. Hadir kak. Ara. Hadir kak. Brian. Himam. Hadir kak, berian hadir. Imam hadir. Leonardus. Hadir. Ferdinand. Hadir kak. Ananda Rizky ada nggak sih? Ada. Intan hadir lagi di kamar mandi. Intan. Ini. Yang dia Intan. Oke, sip. Sip gitu ya teman-teman. Nanti intinya kesimpulannya nah ini tak kabarin lagi di grup cuy terkait pengerjaannya ya. Ini nunggu skripnya tak benerin dulu. Gitu teman-teman, terima kasih buat yang sudah hadir pada praktikum hari ini. Ku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Thank you teman-teman.